Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, kapanpun anak-anak melihat video ini. Oke, untuk kali ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ya, sudah disiapkan bukunya? Siapkan ya buku pena, LKS, dan juga buku tulisnya. Bisa menggunakan buku ulangan tematik ya anak-anak. Nah, yuk sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari alangkah baiknya kita mulai pelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian paham dan lancar dalam belajar. Kali ini kita akan berbicara tentang penemuan yang merubah, ya, yang membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Nah, apa sih perubahan sosial budaya itu? Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial adalah adanya penemuan baru di masyarakat. Nah, kalian tahu siapa ini? Ya, dia adalah Thomas Alva Edison, merupakan penemu lampu pijar. Penemuannya mampu mengubah kehidupan sosial di masyarakat. Yang kita ketahui bahwa dulunya masyarakat menggunakan penerangan berupa lentera, atau kalau bahasa Jawanya kita bisa sebut dengan sentir gitu ya. Nah, setelah adanya lampu pijar, kemudian menggunakan lampu pijar, sampai saat ini kita sudah menemukan lampu LED ya anak-anak, untuk yang paling hemat gitu. Oke, selanjutnya ya, pengaruh kemajuan transportasi terhadap perubahan sosial budaya. Kalau tadi ditemukannya lampu, kemudian adanya listrik, itu pasti akan merubah sosial budaya masyarakat dari zaman dulu sampai saat ini gitu ya. Ini sekarang kita berbicara tentang kemajuan transportasi. Yang kita ketahui sekarang mau kemanapun mudah ya anak-anak. Kalau zaman dulu harus berjalan kaki atau mungkin menggunakan sepeda biasa ya, sepeda ontel gitu. Nah, kalau sekarang kita mudah sekali karena sudah ada kemajuan transportasi. Nah, apa ini anak-anak? Ya, pesawat terbang ya. Siapa yang pernah menaiki pesawat terbang? Bulfa udah pernah nih naik pesawat terbang di Kiai Langgeng ya. Itu cuman miniaturnya ya. Cuman bagian sedikit dari pesawat agar kita cuman untuk ilmu, untuk pengetahuan. Siapa yang sudah pernah? Ayo ya, beruntung kalian yang sudah pernah menaiki pesawat terbang ya. Semoga kita besok kapan-kapan bisa naik pesawat terbang sampai ke Mekah ya untuk ibadah haji. Oke. Kebutuhan menggunakan alat transportasi merupakan contoh perubahan sosial di masyarakat. Seiring perkembangan zaman, perkembangan alat transportasi pun semakin maju, seperti pesawat terbang. Alat transportasi tersebut mampu menempuh jarak jauh dalam waktu yang cepat. Ya. Perubahan sosial budaya dalam bidang iptek dan pendidikan. Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jelas sekali kalau tentang teknologi ya, kalian juga sekarang sudah merasakan sendiri, dan juga ilmu pengetahuan. Kita tidak perlu berada di dalam kelas untuk bisa mengetahui ilmu pengetahuan ya anak-anak. Terbukti saat ini kalau saat ini kita belum merasakan iptek, belum merasakan kemajuan atau perubahan di bidang iptek, kita tidak bisa di masa pandemi ini belajar secara jarak jauh gitu. Nah, dahulu masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan hanya dari sekolah dan buku. Teknologi pada saat itu masih terbatas. Seiring kemajuan iptek, masyarakat memperoleh informasi lebih lengkap. Informasi tentang kemajuan pembangunan di Indonesia, pembangunan jalan, waduk, sekolah, dan rumah sakit, sampai segala informasi apapun ada di internet ya, kita bisa mencarinya gitu. Jadi kita harus bersyukur sekarang sudah lebih maju daripada zaman dulu gitu. Jadi dengan adanya perkembangan ini kita harus lebih bersyukur ya, jangan mengeluh gitu.
Nah, salah satu perkembangan iptek atau teknologi yaitu penemuan komputer. Nah, ini ada anak yang sedang belajar menggunakan komputer. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menghitung atau mengolah data serta memutar film dan musik. Selain itu, komputer juga dapat menjadi alat komunikasi melalui surat elektronik dan media sosial. Nah, ini kita sekarang, apalagi kalau di sekolah-sekolah yang maju ya, ada lab komputernya, bisa belajar menggunakan komputer. Ini ada juga ini anak-anak yang mungkin sudah punya ya di rumah. Nah, itu juga bisa belajar menggunakan komputer. Komputer itu ditemukan oleh siapa yuk? Di Bu Pena ada ya anak-anak, bisa kalian buka. Ditemukan oleh Charles Babbage, seorang profesor matematika Inggris bersama asistennya Augusta Adakin. Nah, ini komputer pun dulunya tidak seperti ini ya anak-anak, tidak seperti yang ada di gambar. Komputer dulu itu masih bentuknya besar-besar, CPU-nya juga besar, apalagi monitornya gitu, keyboardnya juga perlu tidak seperti ini gitu, ya kan? Karena ada perkembangan atau penemuan-penemuan lebih lanjut itu menjadikan komputer sekarang lebih ringan, lebih tipis nih, apalagi sekarang ada penemuan baru yaitu laptop gitu ya. Kalau dulu komputer itu besar-besar gitu. Nah, ini adalah generasi penemuan komputer. Generasi pertama yaitu pada tahun 1941, seorang insinyur asal Jerman yang bernama Konrad Zuse membangun sebuah komputer yang dinamakan Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan juga peluru kendali. Ukuran komputer ini sangatlah besar dan membutuhkan daya listrik yang juga tidak sedikit. Komputer Z3 merupakan komputer generasi pertama. Kalian bisa cari ya, bisa searching bagaimana sih generasi pertamanya komputer tuh gitu. Kemudian di generasi kedua ini muncul pada tahun 1948. Penemuan transistor sangat berpengaruh terhadap perkembangan komputer pada masa itu. Transistor itu adalah komponen semikonduktor yang salah satu fungsinya sebagai penguat arus. Nah, transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan juga komputer. Hal itu berdampak pada perubahan ukuran mesin-mesin elektrik yang pada awalnya memiliki ukuran yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Hal ini membuat daya listrik yang dipergunakan juga lebih sedikit daripada komputer jenis sebelumnya. Kemudian di generasi ketiga ini antara tahun 1964 sampai 1970 dengan ditemukan teknologi Integrated Circuit atau IC. Nah, ini IC ini ya. Cirinya yaitu memiliki kapasitas memori yang besar dan dapat mengeluarkan suara. Di sini komputer lebih maju lagi, lebih canggih lagi daripada generasi kedua. Kemudian ada generasi keempat dan generasi kelima juga ternyata. Tahun 1970 ini ada komputer generasi keempat yang menggunakan chip untuk memori komputer. Komputer yang ada pada saat itu sebagian besar merupakan generasi keempat. Sejak kemunculannya, komputer generasi keempat semakin berkembang pesat dan memudahkan pekerjaan manusia. Sedangkan generasi kelima yaitu tahun 1981 dimulailah perkembangan komputer generasi kelima. Komputer generasi ini masih dalam tahap pengembangan yang dipelopori oleh negara Jepang. Komputer generasi kelima difokuskan kepada kecerdasan buatan, yaitu sesuai yang berhubungan dengan penggunaan komputer untuk melaksanakan tugas-tugas yang menyerupai tingkah laku manusia. Hingga kini belum ada wujud nyata komputer generasi kelima ini, jadi ini masih proses ya anak-anak. Oleh karena itu komputer generasi ini mengarah ke arah robot yang memiliki kecerdasan buatan. Ya, karena Jepang itu memang negara yang maju juga ya, pendidikannya banyak robot-robot yang berasal dari sana ya. Jadi ini salah satunya untuk penciptaan robot gitu. Nah, tapi dengan adanya komputer ini pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya juga ya. Dampak positifnya pekerjaan jadi lebih cepat, efisien untuk bekerja ya, membantu menemukan informasi, mampu memberikan wawasan baik dari dalam maupun luar negeri, kemudian efisien mencari data, membantu di dalam berkomunikasi dengan orang-orang luar gitu ya.
banyak sekali manfaatnya. Namun di balik itu juga ada dampak negatifnya, yaitu salah satunya dapat menyebabkan seorang lupa waktu. Kalau sudah di depan komputer, sudah bermain, sudah asik medsosan gitu ya, itu pasti akan lupa waktu gitu. Banyak konten yang dapat merusak otak gitu. Banyak juga kalau tidak pilih-pilih, kalau kita salah-salah nanti bisa ke konten-konten yang tidak sesuai. Dapat merusak mata jika berlama-lama di depan komputer. Nah, ini juga harus diperhatikan ini. Ya, kesehatan mata penting juga untuk kita, sehingga jangan terlalu lama di depan komputer. Tidak hanya komputer ya anak-anak, sekarang juga HP sama ini, hampir sama dengan komputer ya. HP itu kan sekarang smartphone. Wah, gaya kesana kesini gitu, tapi jangan terlalu lama juga di depan smartphone. Dapat membuat orang kecanduan terutama terhadap game, jelas itu. Tidak hanya komputer, HP juga ya. Ayo, siapa yang masih kecanduan main game nih? Nah, ayo ya, kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa memilih-milih ya, mana yang terbaik buat kita, mana yang buruk untuk kita. Nah, sekarang ini peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Kalau tadi sudah sosial budaya, kemudian iptek, sekarang di bidang ekonominya anak-anak. Teknologi mempunyai peran penting dalam perubahan masyarakat. Kemajuan teknologi membawa perubahan pada berbagai bidang kehidupan, seperti perubahan masyarakat dalam bidang ekonomi. Nah, ini ada Pak Tani yang sedang menanam padi ya. Yang di sebelahnya adalah Pak Tani yang sedang membajak sawah. Petani menggunakan traktor untuk menggarap sawah. Teknologi tersebut memudahkan kegiatan produksi padi. Pekerjaan petani pun menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kita ketahui anak-anak, untuk menjadi padi, menjadi beras itu lama ya anak-anak. Perlu pada musim penghujan atau pas air banyak-banyaknya gitu, sebelum ditanam harus dibajak dulu sawahnya biar gembur gitu. Kalau dulu pakai apa? Sebelum adanya traktor, orang-orang biasanya menggunakan kerbau, menggunakan sapi untuk membantu membajak sawahnya, kemudian baru ditanami dengan padi. Setelah itu kalau sudah menguning, padinya sudah berisi beras gitu ya, itu nanti kemudian dipanen. Setelah dipanen harus harus diproses lagi ya kan. Kalau dulu menggunakan ani-ani, kalau sekarang sudah ada alat itu yang langsung dimasukkan, langsung biji-biji padinya itu langsung terpisah gitu ya. Nah itu terus nanti masih dijemur, masih harus dikeluarkan dari gabahnya gitu ya, masih prosesnya panjang itu. Nah karena dengan kemajuan teknologi ini jadi mempermudah, mempersingkat waktu yang lama. Ini kalau ini tentang padi. Kalau tentang kertas juga itu juga perlu proses. Nah ini kalian harus cari tahu ya, pembuatan kertas, pembuatan kain itu kan dengan teknologi akan lebih menjadi cepat. Nah kalau tadi sudah tentang produksinya, sekarang kegiatan distribusi atau penyaluran barang-barang produksi. Kemajuan teknologi juga berperan besar dalam kegiatan distribusi atau penyebaran hasil produksi. Petani memanfaatkan kemajuan sarana transportasi seperti mobil bak terbuka untuk mengangkut hasil produksi seperti sayur, buah, padi, dan jagung. Nah, dulu kalau belum ada truk, mobil terbuka, atau belum ada kendaraan, bagaimana? Petani itu dari gunung jalan sampai ke kota, sampai ke pasar-pasar untuk mendagangkan atau menjualkan barang produksinya gitu. Tapi karena sekarang sudah ada distribusi, biasanya nanti ada pengepul, atau kalau bahasa Jawanya itu nanti ada bakul di daerahnya, nanti kemudian dari daerah nanti baru ke kota gitu. Ini namanya kegiatan distribusi, menyalurkan hasil produksi. Nah, dampak penemuan baru bagi masyarakat. Penemuan baru atau teknologi baru seringkali membawa dampak yang besar bagi masyarakat. Penemuan baru tersebut dapat mengubah masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dampak yang diakibatkan penemuan baru tersebut dapat berupa dampak positif atau dampak negatif. Nah, misal ini, ada bapak petani yang sedang membajak sawah menggunakan traktor.
Dampak positifnya, meringankan pekerjaan petani dalam menggarap sawah. Kegiatan pertanian menjadi lebih cepat dan efisien, gitu ya. Kalau menggunakan kerbau bagaimana? Nah, kita harus membawa kerbau dari kandang sampai ke sawah, itu kan memerlukan waktu sendiri, karena kalau tidak mau, ya kan, kerbaunya itu kan kalau di jalan kadang berhenti dulu gitu. Kalau pakai traktor kan sesuai keinginan petani, gitu ya. Tapi ada dampak negatifnya juga anak-anak. Pencemaran suara yang ditimbulkan dari kebisingan traktor. Harga traktor mahal, tidak semua orang dapat memilikinya. Nah, ini adalah dampak negatif dari penggunaan teknologi traktor ini. Nah, saatnya kita ke penugasan ya. Ini, silakan kalian kerjakan di buku ulangan tematik dengan rapi. Apa itu yang harus dikerjakan, Bu? Bagaimana dengan pengaruh penemuan lampu listrik dan peralatan listrik lainnya terhadap kehidupan kamu? Ya, ini ya satu ya. Bagaimana dengan pengaruh penemuan lampu listrik dan peralatan listrik lainnya terhadap kehidupan kamu? Apakah penemuan listrik membawa perubahan sosial budaya di lingkungan sekitar? Kemudian silakan diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut dengan keluargamu. Yang nomor satu, apa manfaat yang kamu peroleh dari penemuan listrik? Yang kedua, apa yang terjadi jika tidak ada penemuan listrik? Yang ketiga, jika kamu seorang ilmuwan, hal apa yang ingin kamu temukan? Tuliskan hasil diskusimu di buku ulangan tematik dengan rapi ya. Oke, jadi ada 5 pertanyaan ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa dikerjakan dengan rapi ya. Oke, terima kasih Bu Ulfa dan Bu Ani Rasa. Cukup sekian untuk penjelasan tema 3 tentang muatan IPS ini ya. Tetap semangat, belajar terus, jangan lupa membaca, buku yang dibaca, LKS-nya juga dibaca. Boleh juga loh kalian searching di Google ya, tapi harus dengan pengawasan kedua orang tua, oke? Sekian, terima kasih, alhamdulillah.